Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang. Pada pertemuan perkuliahan pagi ini ya, melanjutkan saja sebenarnya dari apa yang sudah ada di LMS ya, di e-learning unit ACID ya. Barangkali saudara semua sudah melihatnya ya, berkaitan dengan materi integral ya. Integral sudah saya upload materinya ya, berkaitan dengan integral, baik itu integral tak tentu maupun integral tentu ya. Nah, dan juga sebenarnya Anda sudah mendapatkan ya materi ini pada perkuliahan reguler ya. Dan saya yakin materi ini tidak sulit ya, tidak sulit untuk dipahami. Nah, di integral ini ya, kalau kita bicara tentang ya, integral nah ini itu sebenarnya adalah kebalikan dari turunan. Maka seringkali integral itu disebut juga dengan anti turunan ya, seperti yang juga sudah saya jelaskan pada pertemuan reguler. Nah, kajiannya ya pada bab ini ya itu adalah tentang integral tak tentu dan integral tertentu, kemudian penggunaan integral itu pada permasalahan kontekstual ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, barangkali Anda sudah juga mempelajarinya. Kalau kita bicara tentang yang namanya anti turunan ya, atau integral tak tentu, katakanlah seperti itu. Nah, apa definisinya? Jika kita bicara tentang arti turunan, ya, bisa membantu saya kembali apa yang dimaksud dengan definisi turunan. Sudah di-unmute, sudah di-mute. Apa definisi dari anti turunan? Ada yang masih ingat? Ya, silakan. Boleh raise hand atau langsung menghidupkan apa namanya speakernya, unmute kan.
Ya, karena memang pondasinya dari sana ya. Untuk memahami materi ini, kita harus bisa mendefinisikan dulu yang namanya anti turunan. Dan ini sudah saya jelaskan sebenarnya di pertemuan reguler. Kira-kira apa kalau kita bicara yang namanya ini ya, kita bicara tentang ini kan ya. Integral ini apa sebenarnya? Atau bahasa lainnya adalah anti turunan. Nah, ini apa sebenarnya? Kita sebut sebagai anti turunan itu kenapa? Ya, oke, Mbak Rani mungkin ingin mencoba menjawab. Mbak Rani Utami Putri, definisi dari anti turunan. Silakan. Atau cek sound dulu. Suara saya terdengar nggak kira-kira di seberang sana? Dengar, Pak. Oh, terdengar ya. Kalau enggak kan repot juga nanti. Silakan Mbak Rani Utami Putri, NPM 007. Udah bisa. Ya, silakan. Disebut anti turunan karena bentuknya itu kayak kebalikan atau inverse dari operasi turunan dan limit dari jumlah atau suatu luas gitu, Pak. Luas daerah tertentu. Ya hampir sih. Hampir benar. Benar. Jadi kalau kita bicara yang namanya anti turunan, ya, itu kan sebenarnya sudah jelas ya definisinya ada di halaman 213. Ya. Kita menyebut F suatu anti turunan dari fungsi F kecil pada serang interval I, ya, syaratnya ini yang penting itu sebenarnya. Jika D X fungsi tersebut pada variabel X, ya, ini sama dengan fungsi Fx. Ya. Tentu syaratnya adalah pada serang interval I. Nah, inilah definisinya sebenarnya. Ini definisi dari yang namanya anti turunan. Ya. Nah, sehingga dalam hal ini bisa juga dituliskan ya sebagai f aksen x itu sebagai fungsi fx ya. Kita tahu kalau kita bicara yang namanya turunan ya kita pakai aksen kan kemarin kan begitu ya. Nih. Nah, inilah disebut dengan anti turunan atau integral pada interval I. Nah, gitu ya. Apa ini nggak mau bergerak? Pelan berarti. Nah, oke ya. Nah, itu disebut dengan yang namanya turunan. Ya. Nah,
pada beberapa, ini mengulang sedikit aja ya, pada beberapa kasus di matematik ya, itu memang kadang-kadang satu operasi matematik itu adalah inverse-nya ya, inverse-nya dari fungsi itu. Contohnya nih, kalau kita punya operasi penjumlahan ya, maka inverse-nya adalah pengurangan. Ya. Inverse itu lawannya gitu ya. Kalau kita bicara tentang perkalian, maka inverse-nya adalah pembagian. Maka sama dengan ketika bicara dengan turunan, maka inverse-nya itu adalah integral. Ya, seperti itu. Apa ini? Tak mau lagi bergerak. Nah, ketika kita bicara tentang integral, ya tadi definisinya sudah jelas di situ ya. Nah, maka notasinya seperti apa? Ya, ini dia. Ketika kita melakukan suatu proses integrasi dari suatu fungsi f(x), maka notasinya bisa dibuat, ini seperti ini ya, ini notasinya ya. Notasinya, maka ketika Anda mencari integral dari 2x dx, ya, itu sama saja dengan mencari sebuah fungsi yang turunannya itu adalah hasilnya 2x. Ini, ya. Sehingga kalau demikian, turunan fungsi apa yang hasilnya 2x? Ya, pasti itu adalah x kuadrat plus c. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan integral atau anti turunan. Ya. Sama juga dengan ini misalnya. Ya, kenapa kok itu? Karena turunannya adalah x kuadrat. Kemudian contohnya yang kedua. Anda diminta mencari integral 4x plus 5 dx. Nah, itu hasilnya adalah 2x kuadrat plus 5x ditambah dengan c. Kenapa? Karena turunan dari 2x kuadrat tambah 5x tambah c itu adalah 4x ditambah 5. Ya. Nah, ini membangun pola pikir saja ini ya. Kalau operasionalnya Anda pasti sudah ingat semuanya gitu ya. Sama dengan ini. Ya. Integral 3x kuadrat dx itu pasti x pangkat 3 ditambah c. Kenapa? Karena turunan dari fx sama dengan x pangkat 3 tambah c itu adalah 3x kuadrat. Ya, seperti itu. Oke, sama dengan yang keempat juga demikian ya. Ini pola pikirnya yang dimaksud dengan persamaan tadi dari definisi tadi. Ya, itu seperti ini. Bahwa kalau kita punya fungsi f itu suatu antiturunan dari fungsi f kecil pada selang i, maka diferensiasi fungsi fx terhadap x itu akan sama dengan fungsi fx itu sendiri. Nah, inilah buktinya. Ya. Nah, bagaimana dengan seper x kuadrat? Sama aja ya, seper x kuadrat pun demikian. Nah, sekarang tugas Anda ini ada 5 soal. Coba dikerjakan. Silakan Mas David. Dibacakan aja mungkin ya. Duh. Nomor 1 kali ya. Udah raise hand duluan tadi. Berapakah integral dari 4x dx dan mengapa hasilnya itu? Kan gitu ya. Ini dari aspek definisi.
Ada 5. Silahkan dilihat-lihat. Share screen saya nampak ya di kalian ya? Nampak, Pak. Oke. Dengan cara yang barusan tadi, maksud saya. Belum kita bicara tentang apa namanya teorema ya. Nah, teorema kan banyak sekali. Oke, ada yang sudah ketemu? Boleh saja disebutkan, nanti saya bantu menuliskan di layar saya, biar teman-teman yang lain bisa melihat ya. Mudah ya ini ya? Mau coba, Pak? Ya silakan. Mbak Nur Elisa nomor 1 dulu mungkin ya. Iya, Pak. 4x per 2 kuadrat per 2 ditambah C. tambah C. Kenapa begini? Karena sama dengan, belum itu, Pak. Hah? Sama dengan hasilnya 2x kuadrat ditambah C. Oh, ya sama aja. Kan sama aja itu. Iya. Ya kenapa? Kenapa hasilnya ini gitu maksudnya? Karena itu anti turunan dari 2x kuadrat ditambah C. Ya, Anti turunannya itu 4x dx. ya ketika kita turunkan, ya kan tadi ya. Karena Ya. ketika kita turunkan d x dari fungsi 4 per 2x kuadrat ditambah C, ini hasilnya berapa? Mbak Nur? 4x. Ya, hasilnya adalah 4x. Ya, ini. Begini maksudnya, ya. Jadi ini adalah antinya dari ini. Ya. Oke, terima kasih Mbak Nur. Saya tuliskan saja nanti Anda. Selanjutnya, nomor 2, Mas Wahyu nampaknya ya, Wahyu Apridonata. Silakan Mas. Baik Pak, untuk hasilnya itu X pangkat 3 ya. tambah C. Ditambah C, mengapa? Karena dari X pangkat 3C itu merupakan anti turunan dari 3X kuadrat. Ya, ini ya, membuktikannya seperti ini. Ini kalau diturunkan hasilnya adalah 3X kuadrat. Nah, ya. Gitu aja. Ini pola pikir ya sekali lagi. Oke, Mbak Erin silakan. Untuk nomor 3, 2x kuadrat plus 2x plus Ya. ketika diturunkan dx dari fungsi 2x kuadrat plus 2x plus c itu sama dengan 4x plus 2 dx. 4x plus 2 saja, nggak pakai dx. Itu. Ya, jangan salah. Ini hasilnya begini aja, sama dengan yang alat. Baik, nomor 4. Mas Dwiki, silakan. Dwiki Nugroho. Baik Pak, hasilnya Pak, X kuadrat minus 5X plus C. Ya, kenapa? Karena ketika kita turunkan dari X kuadrat
X ditambah C. Ini hasilnya berapa, Mas Diki? 2X min 5. Iya, 2X min 5. Oke, terakhir. Silakan, tinggal yang nomor 5. Silakan Mbak Dinda Rahmayanti, nomor 5, Mbak. Dihidupkan dulu kameranya, suaranya, mic-nya. Saya bantu nuliskan saja. Berapa hasilnya? Bisa mendengar suara saya, Mbak ini ya, Mbak Bisa. Dinda. Oke, ya. Oke, silakan, Mbak. X pangkat 3 dikurang 5/2X kuadrat ditambah 8X tambah C. Oke ya. Kenapa ini? Kalau diturunkan hasilnya adalah Benar sih, 3X kuadrat. Ya, 3X kuadrat min 5X plus 8. ya, ini ya. Ini kalau diturunkan hasilnya sama dengan sisi ini sama dengan. Nah, itulah disebut dengan anti turunan ya. Mudah-mudahan walaupun sekilas seperti ini kalian bisa memahami. Oke ya. Yang lain mungkin belum tersebut ya. Atau ada yang ingin ditanyakan definisi dari anti turunan ini, saya persilakan. Nah, di bab 5 ini ya, itu juga terdapat teorema ya, teorema yang bisa digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus integral ya. Nah, memang kalau di matematika dasar kasus-kasus integrasinya itu masih mudah. Berbeda dengan pada saat kalian mempelajari fisika matematik. Nah, itu ada beberapa kasus khusus yang integralnya itu tidak bisa kita kerjakan. Ya, kita menggunakan tabel integrasi kan begitu ya. Mungkin mesti ingat ya. Karena kan Anda sudah tuntas 3 mata kuliah itu gitu ya. Nah, kalau kita bicara di matematika dasar ini, teorema-teoremanya ya cukup masih bagian-bagian yang sederhana ya. Ya, contohnya misalnya adalah teorema A. Ya. Kalau kita bicara teorema A, mana ini saya jadi hilang. Ya. Nih, misalnya ya. Teorema A, saya tulis TA saja ya. Ini kan bicara tentang aturan pangkat. Ya, aturan pangkat adalah jika kita punya integral X pangkat N, X pangkat R, bukan pangkat N ya, dx, ya, ini akan sama dengan X pangkat R ditambah 1 dibagi dengan R ditambah 1. Ya, ditambah C. Ini adalah integral tak tentu dari teorema A.
atau disebut dengan teorema aturan pangkat, ya. Nih. Nah, ini syaratnya adalah ya akan menghasilkan bilangan rasional jika R itu tidak sama dengan negatif 1. Kenapa kalau dia negatif 1? Ada yang bisa menjelaskan? Ini kalau dia, nah, tentu Anda masih ingat ya yang disebut dengan bilangan rasional, ya. Ada lawannya ini. Kalau ada bilangan rasional berarti ada bilangan yang disebut dengan bilangan irasional. Apa pula itu bilangan irasional? Saya yakin Anda sudah tahu. Nah, teorema A ini hanya berlaku, hasilnya akan rasional jika R-nya itu tidak sama dengan negatif 1. Nah, sekarang saya ingin Anda menjelaskan, kenapa kalau dia dengan negatif 1? Hasilnya berapa? Ya, Mbak Elta, silakan. Pangkat 0, Pak. Jadi 1. Pangkat 0. Ya. Anda masukkan aja coba Mbak Elta. Kan menjadi begini dia. Kalau dia pangkatnya negatif 1 kan berarti X pangkat negatif 1 dx. Ini hasilnya apa ini? 0. X pangkat 0. 0. Iya. Yang benar. Ini. Ya, mestinya Anda masih ingat ya operasional itu ya. Kalau dia misalnya di atasnya ini 0 kan tidak langsung kita just dia itu 0 atau tidak terhingga kan gitu ya. Tapi ini boleh dirubah menjadi integral 1/x. Sama nggak dengan yang sebelah? Sama. Sama. Nah, ini berapa hasilnya? Apakah 0? Tidak. Ini hasilnya adalah ln X ditambah C. Ya kan? Ini masih fresh ini. Ya setahun 2 tahun yang lalu lah barangkali ya. Nah itu ya. Itu kejadian kalau dia R-nya pangkat negatif 1. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, teorema B ini berkaitan dengan integral sin dan integral cos, ya pasti kalian sudah banyak tahu ya kalau kita bicara tentang integral teorema B. Ini. Integral sin x dx dan integral cos x dx. Nah, ini berkaitan dengan itu. Ya. Ini akan menghasilkan negatif cos x ditambah c, yang ini menghasilkan sin x ditambah c. Ya, ini diingat saja. Dan masih banyak lagi teorema-teorema yang bisa kalian gunakan. Itu ada 4 teorema, ya. Ada namanya teorema C. Ini adalah operator linier, ya, berkaitan dengan perkalian, berkaitan dengan penjumlahan, ya, dan juga pengurangan. Ya. Kemudian operator teorema D ini berkaitan dengan perpangkatan secara umum, ya, perpangkatan secara umum. Ini misalnya begini, ya saya mengulang-ulang yang penting-penting saja.
Misalnya kita ingin mencari integral X pangkat 3 ditambah 6X dikali, jadi tutup kurung dengan 5 dikali dengan 6X kuadrat ditambah 12 dx. Ya, nih. Ya. Bagaimana kita menentukannya? Nah, kan itu. Ya. Maka dengan menggunakan teorema D perluasan, ini dengan apa namanya? Dengan mudah bisa kita selesaikan. Ya. Maka kita buat permisalan. U sama dengan X pangkat 3 ditambah 6X. Ya, ini kita buat permisalannya. Maka turunan dari DU atau U itu akan menjadi berapa? 3X kuadrat ditambah 6. 6 dx. Jangan lupa harus dituliskan dx-nya. Nah, ini ya. Ya. Maka kalau ini kita bandingkan dengan persamaan yang terakhir ini kan berarti 2 kalinya. Supaya sama, ya. Supaya sama dengan ini menjadi 2 DU sama dengan, kan gitu ya? Iya, Pak. U sama dengan 2 dikali ini. Berarti 6X kuadrat ditambah 12 dx. Nah, maka karena sudah begini, ini akan menjadi integral apa? 2U pangkat 5 DU. Nah, ini dia. Sampai sini Anda paham? Ya. Nah, pastilah paham ya. Paham, Pak. Nah, ini dengan aturan tadi gampang sekali. U pangkat 5 DU sama dengan berapa itu? 2 dikali dengan integral U pangkat 5 itu apa? U pangkat 6 per 6. Per 6 ditambah C. Nah, ini dia sih. Ya. Saya tinggal masukkan saja. Nih, saya tulis ini ya. Maka ini akan sama dengan U-nya adalah X pangkat 3 X dibagi dengan 3 saja ya. Ditambah dengan C. Nah, ini. Kenapa 2C? Ya 2 kali C. Ya 2C kan gitu. Ini hasil. Sorry, pangkatnya belum ditulis. Pangkat berapa jadinya tadi? 6 ya. Pangkat 6. Nah, pangkat 6. Ini dia. Ini bisa dengan mudah kalau kalian selesaikan dengan menggunakan teorema D. Ya, ada di halaman 216 yang disebut dengan perpangkatan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Lanjut? Lanjut ya. Oke, lanjut. Ini saya hapus. Oke. Sekarang coba Anda kerjakan berapa hasilnya dari integral 5x kuadrat ditambah 1 dikali dengan 5x pangkat 3 ditambah 3x
dikurang 8 pangkat 6 dx. Ya, Anda diminta menentukan integral 5x kuadrat tambah 1 dikali dengan 5x pangkat 3 ditambah 3x dikurang 8 pangkat 6 dx. Ya, ini yang wajib menjawab saya minta Mbak Feby Penyusetia. Ya, Mbak Feby Penyusetia, silakan. Bisa mendengar suara saya, Mbak Feby? Silakan merespon. Iya Pak, dengar nggak Pak? Gimana, Mbak? Dengar Pak? Halo? Ya, halo. Dengar Pak? Ya. Silakan. Saya minta Mbak Feby yang bertanggung jawab menyelesaikan persoalan ini. Dari penjelasan saya tadi mungkin mudah ditangkap ya. Contoh saya tadi barusan. Di anu aja, di apa namanya disebutkan, nanti saya bantu menulis di sini. Pak, Ya, silakan. maaf Pak kalau salah tadi keluar masuk soalnya di sini sinyalnya putus-putus Pak. Maksudnya? Halo? Ya. Maksudnya gimana? Maksudnya? Tadi penjelasan Bapak Febinya keluar masuk Pak. Oh iya. Connecting terus tadi. Soalnya di dusun Pak. Ya, nggak masalah. Kamu menyelesaikan persoalan yang saya berikan ini, kamu bisa apa enggak? Mbak Feby, kamu bisa menyelesaikan persoalan yang saya kasih ini? Belum sepenuhnya bisa banget Pak. Di bagian mananya yang belum bisa? Yang tidak mengertinya. Ini kan mengulang ya. Kita tuh oke lah. Barangkali waktu kemarin-kemarin kan sudah paham gitu.
Ya, Mbak Feby gimana responnya? Oke, ya. Nanti dibaca ulang ya, Mbak ya. Di halaman ini apa namanya 216 ya, di halaman 216 itu ada contoh 5, 6 ya, contoh 5 dan 6 ya. Oke. Mungkin yang lain dulu. Kalau Mbak Feby tadi masalah sinyal. Ya, kalau udah masalah sinyal ini agak repot kita kan. Mungkin selain Mas Wahyu. Ya, Mas Wahyu tadi udah berkesempatan untuk menjawab. Yang lain dulu Mas Wahyu ya. Mohon maaf ya. Nanti kalau nggak ada silakan. Boleh raise hand aja biar enak. Kalau raise hand itu langsung posisi puncak di apa namanya di tampilan layar saya. Oke, silakan teman-teman yang lain. Kita santai tapi serius. Yang penting dapat. Masa sudah dua kali nggak dapat kan repot juga saya nanti jadinya. Ya, kalau saya perhatikan kelas kita ini ada 27 pesertanya. Dari 36 peserta baru tergabung 27. Oke. Ya, Mbak Lola bagaimana? Silakan. Mas Dwiki mungkin kasih kesempatan teman yang lain dulu ya. Mas Dwiki sudah tadi. Oke, Mbak Lola lah saya minta. Mana Mbak Lola? Bisa raise hand, Mbak, biar posisi di top. Belum, Pak. Belum. Oke. Baik, Mas David. Silakan, Mas David. Baik, Pak, sebelumnya. Mungkin kalau ada salah, mohon maaf ya, Pak. Ya, di sini bukan masalah maaf memaafkan, Mas. Belum Lebaran masalahnya. Iya, Pak. Jadi langsung aja, Pak. Ya, silakan. Nah, jadi kalau dari yang sebentar, Pak. Jadi langsung aja, Pak, untuk langsung nyarinya itu U sama dengan 5X kuadrat ditambah 1. Oke, maka DU-nya sama dengan 10X DX. Oke. Terus selanjutnya itu ada 2 DU, Pak, sama dengan 5X pangkat 3 ditambah 3X min 8 DX. Ya. Terus integral 2U DU pangkat 6-nya sama dengan Ya. 2 integral U DU pangkat 6 itu 2 dalam kurung DU per 7 pangkat 7 ditambah C. Oke. Itu hasilnya, Pak. Oke. Bagaimana teman yang lain? Setuju dengan hasil ini? Tidak, Pak. Tidak. Kenapa tidak? Lain buruk yang melakukan membuka YouTube aku. Aku loh. Ya, Mas Wahyu, gimana Mas Wahyu? Silakan. Udah salah. Yang itu, Pak, yang hasilnya itu DU pangkat 7, Pak. Hasilnya DU pangkat 7. 7 per 7 plus C. 7
DU per 7 pangkat C, Pak. Pangkat C. Pangkat 7. Ini, bawah ini. Iya, Pak. Itu DU per 7 pangkat 7. DU per 7 pangkat 7. Pangkat 7. Begini. Iya, Pak. Yang lain? Kalau punya saya, Pak, itu hasilnya 1/8 ditambah 3C. 1/8 U pangkat 8 ditambah 3C. 1/8 U pangkat 8 ditambah C. Gini. 3C, Pak. 3C. Oke. Yang lain? Saya, Pak, hasilnya 1/2 U pangkat 7 per 7 plus C. Nih. 1/2 U pangkat 7 plus C. U7 per 7, Pak. U7. U7. Atau ini, 1/21 Oh, U7 1. plus C. Ya, kita ulang sebentar ya. Ini kayaknya ada hilang semua tapi berapa tadi? Saya share whiteboard aja lah. Hilang semua jadinya soalnya tadi itu. Integral, saya ulis ulang ya. 5x kuadrat ditambah 1 dikali dengan 5x pangkat 3 ditambah 3x dikurang 8 pangkat 6 dx. Ya. Baik, ya. Saya simpulkan saja ya. Rata-rata dari yang mencoba menjawab itu adalah pada poin permisalannya yang kurang tepat. Ya. Ini kenapa saya potong, saya tidak jelaskan Anda harus ngambil U-nya dari mana. U itu diambil dari pangkat tertinggi. Nah, itu kuncinya. Maka harusnya U-nya itu adalah 5x pangkat 3 ditambah 3x 8. kurang 8. Nah, inilah U-nya. Karena pangkat tertingginya adalah 6. Yang ini pangkatnya 1. Ya, sementara ini 6. Maka kalau sudah begini, itu proses selanjutnya pasti ada benar gitu. Nah, ini DU berapa ini? DU 15x kuadrat. 15x kuadrat. 15x kuadrat ditambah 3 dx. dx. Ya kan dx. Sementara yang dia permisalkan adalah ini kan? Ya. Ya. Iya, 5x tambah 1. DU 3D dengan DU. Sorry. 3. Ya, supaya ini sama dengan ini dibagi dengan 3. 3. Ya, 15. Sorry. X, ya 1/2 ya. Ya, benar, Pak. Dibagi 3. Ini menjadi D per 3 dengan 5x kuadrat tambah 1 dx. 1 dx. Ini. Nah, kalau sudah begini tinggal masukkan aja di sini. Nih, maka menjadi berapa hasilnya? Integral U per 3 U. Ya, maka 6. Sorry, ketinggalan 6-nya. Kan gitu ya? Maka supaya Anda enggak kelimpungan, ya oke lah. 1/3 U pangkat 6 dengan berapa? 1/7 pangkat 7 ditambah pangkat 7 C. Kan gitu. Atau 1/21 dikali dengan berapa? 5x pangkat 3 ditambah x dikurang 8 pangkat
Ya. 7 ditambah C per 21. 21. Nah, ini hasilnya. Ya. Jadi hati-hati dengan pengambilan pangkat tertingginya. Tapi U itu pangkat tertinggi. Itu Iya. nggak harus dicoba satu-satu. Ya. Kalau ikut tadi lanjutin betul. Itu untuk memudahkan kita begitu ya. Oke. Saya minta satu lagi Anda kerjakan ya. Ini mungkin ditangkap layar saja biar cepat, nanti disalin lagi. Ya. Oke, print screen. Integral 3Y dibagi dengan akar 2Y kuadrat ditambah 5 DY. Berapa integralnya? Gimana? Ada yang mau mencoba?
fisika ya. Silakan. Oh, Mbak Nur Elisa. Oh, yang lain dulu, Mbak. Tadi sudah. Sementara yang lain dulu ya. Nanti kalau nggak ada ya Mbak Nur Elisa. Oke, silakan. Oke lah, Mbak Nur boleh. Mana tadi? Oh, sudah. Ya, silakan. Permisalan untuk U-nya itu 2Y kuadrat ditambah 5. Ya. DU-nya 4Y. Oke. Jadi untuk cari yang U yang 3Y itu sama dengan 3/4 DU. Maka 3/4 DU. Oke. Sama dengan 3Y kan, Pak? ya 3Y D. Ini DU ya, Pak. Ini DU ya. Ya. Ini D. Oke, berarti hasilnya menjadi seperti apa integralnya? 3/2. Integral 3/4 DU. 3/4 DU. Oke. Yang akar itu langsung naik ke atas boleh, Pak? Boleh, silakan. U pangkat min setengah. U pangkat negatif setengah. Ini ya. Oke, berarti menuliskannya adalah 3/4 U pangkat negatif setengah DU, gitu ya? Ya, Pak. Oke, berapa hasilnya? 3/4 3/4 akar Hah? U dalam kurung 2Y kuadrat ditambah 5. Hasil ininya berapa? 2U pangkat 1. Oh, Setelah langkah ini maksud saya, berapa hasilnya? 2U pangkat setengah. Oke, ulang. Saya nulis saja. Silakan. Setelah ini apa hasilnya? Sama dengan 3/4. Oke. 2U pangkat setengah ditambah C. 2U pangkat setengah ditambah C. Ini dalam kurung nggak, Mbak? Ya, Pak. Ini maksudnya? Ya. Oke. Yang lain sepakat? Oke, terus? Yang setengahnya diturun ke akar nggak sih? Ya nggak, sama aja, Mas. Ini. Nah, hasil akhirnya aja. Terus 3/4 Ya. akar 2Y kuadrat ditambah 5 ditambah C. Akar 2Y kuadrat ditambah 5 ditambah C. C. Ini. Ya, Pak. Angka 2-nya kemana larinya? Dibagi itu, Pak. 3/2, Pak. Bukan 3/2 itu. Ya. Nah? 3/2. Oh ini, maksudnya ini 3/2. Iya, Pak. 3/2. Setelah dibagi dari turunan setengah tadi. Nah, ini ya.
Yang nampaknya sulit itu mudah, hanya tinggal pemahaman saja. Oke. Silahkan nanti dicoba lagi. Saya tunggu hasilnya di LMS. Ya, itu adalah masih sama ya. Ini Anda capture aja. Sorry, kok udah. Nah ini silahkan nanti dikumpulkan di LMS. LMS halaman 218 buku saya ya. Buku saya di halaman 218, menyesuaikan aja. Soal 5.1 nomornya yang harus Anda kerjakan adalah ya 19 ya. Kemudian 30 ya. 2 saja. Ini silahkan dikumpulkan nanti di LMS. Saya batasi sampai dengan jam 12.00. Bisa dipahami? Oke, ya. Bisa, Pak. Baik, saya pikir itu untuk pertemuan tatap mayanya. Nanti bisa Anda lanjutkan secara asinkronus dengan mengerjakan soal ini. Ya tentu file upload-nya dalam bentuk PDF ya, PDF atau foto yang di PDF-kan boleh. 2 buah soal ini saja. Sebelum saya akhiri, mungkin ada pertanyaan, silakan. Cukup jelas ya? Baik, kalau demikian kita tutup pertemuan kita ya pagi ini. Sebelumnya saya mau ambil absensi lewat print screen ya. Jika Anda belum membuka kameranya silakan. Ini karena kalau hitam semua begini kan nampak kalau nggak buka. Saya tunggu 1 menit lah. Oke, layar pertama. Silakan. Layar pertama. Kenapa? Mungkin sinyalnya kali ya. Nggak muncul-muncul. Ini sengaja nggak muncul atau gimana? Nanti -5 masalahnya. Oke lah. Ya, apapun yang diterima ya gitu ya. Layar pertama saya ambil 3, 2, 1. Kok salah pencet saya. Oke, saya ulang lagi. 3, 2, 1. Ini layar pertama. Pen saya. Fine. Kemudian halaman kedua.
Baik, 3, 2, 1. Demikian, kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau ini nanti saya share di Mas Wahyu, berarti yang ada kameranya muncul di tempat Mas Wahyu. Kalau tidak, kalau Anda punya bukti pembantah bahwa Anda ikut kuliah dengan menghidupkan kamera, nanti bisa dikirimkan ke Mas Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Aduh, kenapa ini? Tanggal 12 bulan 8 2021 1. Layar kedua.